Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita semuanya atas rahmat, taufik dan hidayah Allah jualah mengawali aktivitas kita semuanya pada hari ini, hari Senin Pak ya, hari Senin. Kalau Ramadan hari ini insya Allah hari yang keberapa? Kelima, hari yang kelima. Masya Allah, rasa-rasanya begitu cepat. Kapan kita mengawali puasa Ramadan, kali ini sudah masuk hari yang kelima. Ini memberikan satu isyarat kalau kita tidak waspada, tidak memaksimalkan apa yang menjadi amaliyah kita di bulan suci Ramadan semacam ini, bulan yang sangat berkah dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya kita nanti akan jadi orang yang kecewa di belakang hari. Nauzubillahi min dzalik. Dan untuk itu mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya, para bapak dan ibu-ibu serta seluruh keluarga kita ya, bisa memanfaatkan semaksimal mungkin waktu dan kesempatan yang sangat-sangat terbatas di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa menyempurnakan apa yang kita harapkan di dalam melakukan segala yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita tidak pernah lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi panutan kita semuanya, panutan seluruh keluarga dan warga masyarakat kita untuk menjadi orang-orang yang selamat sejahtera fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang terhormat, barangkali kita tidak henti-hentinya mendengar penyampaian ayat Al-Quran yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah 183, seperti yang tadi telah saya kemukakan di muka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah semuanya Bapak Ibu sudah sangat mafhum. Betul? Betul? Tuh.
bahwa berdasarkan ayat ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya. Yang lebih urgen, yang lebih penting untuk kita camkan dalam memahami ayat ini terletak pada bagian akhir dari ayat Al-Quran ini. Apa itu? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'alla ini di dalam gramatika bahasa Arab dimaksudkan lirroja, litarojji, sesuatu yang sangat diharapkan. Diapakan Pak? Diharapkan, dimohonkan, gitu ya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa yang kamu kerjakan, kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari kosakata kalimat yang semacam ini artinya tidak menjadi jaminan. Sekali lagi saya ulang, tidak menjadi jaminan bagi setiap orang yang berpuasa. Ya, pasti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Paham Pak ya? Masuk? Artinya apa? Ini sangat bergantung dengan bagaimana cara, bergantung bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya mohon maaf, tidak mungkin tidak melakukan apa-apa, itu tidak mungkin lah. Namanya orang berpuasa, ya. Dari ketika kita makan sahur sudah kita niatkan, ya, untuk berpuasa karena Allah. Ya. Pada saat kita berbuka, kita pun juga berdoa sebelum memasukkan seteguk air ke dalam rongga mulut kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma apa Pak? Laka sumtu. Ya Allah, semata-mata karena Engkau ya Allah aku berpuasa ini. Ya. Wa bika amantu. Dan kepada Engkau ya Allah aku beriman. Ya. Wa ala rizqika aftartu. Dengan rezekimu ya Allah aku saat ini bisa berbuka, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Hadirin para jamaah, cukupkah dengan cara yang semacam ini? Belum. Kita harus analisa, kita harus teliti, kita harus cermati. Apakah yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari, ya, ketika kita melakukan ibadah puasa ini? Bagaimana cara kita berbuat? Bagaimana cara kita bekerja? Bagaimana cara kita berbicara dengan siapa saja yang ada di sekitar kita? Ini menjadi tolok ukur keberhasilan kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ya, kalau kita ketika mau berangkat bekerja, ya Pak ya, mohon maaf ini, kita cari, karena untuk berpakaian dinas mau berangkat kerja ke kantor, sepatu nggak ada, dicari-cari nggak ada. Akhirnya apa? Mohon maaf, keluar kata-kata yang kurang bagus lah gitu. Dengan istri marah-marah. Gimana sih? Aku cari-cari sepatu dari tadi nggak ketemu-ketemu. Ya kamu gimana ini? Coba istri dimarah-marahi. Anak-anak pun ditanya. Padahal bapak ini lupa kalau ketika beliau
turun dari mobil ketika pulang kerja, sepatu itu sudah dilepas, ditaruh di mobil, dan dia turun dari mobil, dia pakai sandal jepit. Nah. Gimana Pak? Yang ketawa pengalaman ini. Nah, seharusnya kan tidak begitu. Kita mesti ingat, oh iya, ini saatnya saya berpuasa. Berpuasa nggak apa-apalah. Ya, saya berangkat ke kantor pakai sandal jepit. Toh di kantor saya masih punya sepatu untuk di kantor yang lain. Gitu ya. Hadirin para jamaah, disinilah kita diharapkan selama kita berpuasa ini, hakikatnya kita diajak untuk apa? Merekonstruksi, ya, mencermati ulang, ya, untuk introspeksi diri, melihat diri kita masing-masing, gak usah pada yang lain, introspeksi diri kita sendiri, ya. Bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita bercakap, bagaimana cara kita beraktivitas, ya, berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman sejawat, dengan anak buah, dengan pimpinan, ya, terutama dengan keluarga kita di rumah. Hadirin para jamaah, ya, jadi artinya apa? Bahwa puasa ini menyangkut sebuah etika di dalam kehidupan. Betul Pak. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya kepada Allah, ya, yaitu orang yang terbaik budi pekertinya, etikanya, akhlaknya di dalam segala aktivitas kehidupan ini. Disinilah letak urgensi kita berpuasa. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki seluruh aktivitas dan perbuatan kita setiap saat, di mana saja kita berada. Betul? Bapak Ibu rahimakumullah, hari-hari ini kita menyaksikan betapa kita tidak hanya sekedar prihatin, kita merasa sedih. Kenapa di bulan suci Ramadan juga masih terjadi tawuran antar kelompok? Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya itu bulan puasa tawuran? Allahu Rabbi subhanahu. Ini sangat kita sedih Pak. Tidak hanya prihatin, sedih, ya. Ini kita waspadai betul Pak tentang perilaku pergaulan anak-anak kita, ya. Jangan sampai terjadilah di keluarga kita, ya, di kota kita Surabaya tercinta ini, ya. Hidup ini paling enak rukun, damai. Apapun persoalan yang menjadi, ya, konsen dari orang per orang di dalam kehidupan ini, jangan sampai kita ini bersitegang dengan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Kita kembali pada Al-Quran. Masih sabar Pak? Waktunya masih sabar ini? Nggak lama lah, ya, sedikit lagi, kurang lebih sekitar 10 menit lah. Gak apa-apa Pak ini, ya. Kita coba dalam Al-Quran, ya, kita cari ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana perilaku orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu yang harus kita terapkan. Banyak tersebar di berbagai macam surat dalam Al-Quran itu. Antara lain, salah satunya di dalam surat Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, coba Allah dalam firman ayat Al-Quran itu mengatakan, wasari'u, bercepat-cepatlah kamu kemana? Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Coba di bulan suci Ramadan ini Allah berjanji mengampuni seluruh kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Betul? Seperti itu. Ini hadis sahih. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, niatnya karena Allah, bukan karena ikut-ikutan karena tetangga kanan kiri orang lain berpuasa, tidak, tapi karena Allah. Wahtisaban, dan sengaja untuk ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Ya, itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu, dosa-dosa yang telah lewat, yang telah lalu. Hadirin para jamaah, ini menjadi motivasi kita semuanya, ya, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan suci Ramadan. Ya. Ini sampai ada hadis yang menerangkan, celakalah orang-orang yang hidup di bulan suci Ramadan yang sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, raghima anfu rajulin, panjang hadis ini menerangkan seperti itu. Celaka orang-orang yang hidup di bulan suci Ramadan tapi dia tidak mau bertaubat kepada Allah, untuk mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ta'udzubillah min dzalik. Ya, padahal orang bertaubat itu, Pak, ya, taubatan nasuha, dosanya sebesar apapun sepanjang hidupnya itu akan diampuni oleh Allah manakala dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang semacam itu, ya. Yang kedua apa? Sudah sedikit aja. Wal kadhiminal ghaidha. Ya. Wal kadhiminal alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa kepada Allah itu sangat gampang untuk menolong orang lain. Pak, nggak perlu pakai istilahnya digembar-gembor, dihimbau. Ya, kita melihat ada orang yang perlu dibantu, kita bantu. Kita melihat ada famili, keluarga, kerabat kita yang mohon maaf, yang sangat terbatas penghasilan dari keluarga itu, dari orang tuanya itu. Kita bantulah kalau kita mampu. Bismillah. Ya. Sampai Nabi mengajarkan pada kita, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu pada siksa neraka meskipun kamu hanya bersedekah dengan sebutir korma, bisyikki tamrah. Sebutir korma kamu sedekahkan. Itu sudah menjadikan tameng kita untuk selamat dari siksaan api neraka kelak di akhirat. Ya Allah, apalagi kalau kita, mohon maaf Pak ya, di rumah itu beras bertumpuk-tumpuk. Apa bertumpuk-tumpuk itu? Saking banyaknya Pak. Kalau kita beli beras sekarang itu kan dikantongi pakai gelansing plastik gitu. Iya, di rumah banyak sekali. Ada 5 kiloan, ada yang 3 kiloan. Coba kalau kita melihat ada saudara kita, kerabat kita, tolong Dek, Mbak Yu, monggo Mbak Yu niki diasto. Lah coba seperti itu. Enggak apa-apa untuk anak-anak di rumah. Udah coba. Kita memudahkan segala kesulitan orang lain, itu insya Allah akan menjadi pembuka jalan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin para jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini tidak perlu panjang lebar. Ya, yang penting mari kita berusaha untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena
terutama pribadi saya sendiri yang mengajak seperti ini, kalau saya tidak mendahului, alangkah besar dosanya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.